Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Operasi Cottage yang seharusnya menjadi langkah strategis Amerika Serikat untuk merebut kembali Pulau Kiska dari Jepang, berubah menjadi bencana tragis yang menggambarkan kelalaian fatal dalam perencanaan militer. Bukannya menghadapi musuh yang diantisipasi, pasukan sekutu justru terlibat dalam pertempuran mematikan dengan sekutu mereka sendiri. Keputusan untuk menyerang Pulau Kiska dibuat lebih karena dorongan ego dan ambisi seorang pemimpin daripada pertimbangan strategis yang matang. Sang pemimpin lebih mengutamakan ego pribadi ketimbang mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Hasilnya adalah sebuah tragedi di mana pasukan sekutu bertempur melawan kawan mereka sendiri. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, mereka memulai serangkaian serangan di seluruh Pasifik yang bertujuan untuk memperluas wilayah mereka dan mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan perang panjang. Sebagai bagian dari strategi mereka, Jepang berupaya untuk memperluas kendali mereka di Pasifik Utara dan mengancam pantai barat Amerika Serikat dan Kanada. Kepulauan Aleutian yang membentang dari ujung barat daya Alaska hingga mendekati pantai Kamchatka Rusia menjadi target penting bagi Jepang karena lokasinya yang strategis. Mengendalikan Aleutian akan memungkinkan Jepang untuk memantau dan, jika perlu, mengganggu rute pengiriman dan komunikasi sekutu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui Pasifik Utara. Pada 6 Juni 1942, Jepang mendaratkan pasukan mereka di Pulau Kiska, dan sehari kemudian, pada 7 Juni 1942, mereka mendarat di Pulau Attu. Kedua pulau ini terletak di bagian barat Kepulauan Aleutian, dan pada saat itu hanya dihuni oleh sedikit orang Aleut asli dan beberapa personel Angkatan Laut Amerika. Pendudukan berlangsung dengan sedikit perlawanan karena kurangnya pertahanan Amerika di pulau-pulau ini. Jepang berharap bahwa invasi Aleutian akan memaksa Amerika Serikat untuk mengalihkan sumber daya dan perhatian dari serangan utama Jepang di Midway. Dengan demikian, Jepang berencana untuk melemahkan kemampuan pertahanan Amerika di Midway. Perebutan ini merupakan satu-satunya keberhasilan Jepang dalam menduduki wilayah Amerika Utara selama Perang Dunia Kedua. Meskipun secara strategis tidak sepenting Midway atau Guadalcanal, perebutan Jepang di Aleutian memiliki dampak psikologis yang signifikan. Ini adalah pertama kalinya sejak Perang 1812 bahwa wilayah yang dianggap sebagai bagian dari Amerika Utara diduduki oleh kekuatan asing. Perebutan ini menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat Amerika Serikat dan Kanada dan menambah tekanan bagi militer sekutu untuk mengusir Jepang dari wilayah ini. Secara militer, kontrol atas Aleutian juga penting karena dapat digunakan sebagai pangkalan untuk serangan udara terhadap wilayah Jepang, serta untuk melindungi jalur pelayaran sekutu yang vital. Kehadiran Jepang di Aleutian juga mengancam pangkalan udara dan laut sekutu di Alaska, yang penting untuk pertahanan pantai barat Amerika Utara. Kampanye di Aleutian dihadapkan pada tantangan alam yang ekstrim. Kepulauan ini terkenal dengan cuaca buruk, termasuk kabut tebal, angin kencang, dan suhu yang sangat dingin. Medan yang kasar dengan pegunungan berbatu menambah kesulitan bagi pasukan yang bertempur di sana. Kondisi ini membuat logistik menjadi masalah besar, dengan suplai seringkali terhambat oleh cuaca buruk dan pasukan yang berjuang di bawah kondisi fisik yang sangat menantang. Selain itu, isolasi geografis Aleutian membuat dukungan logistik dan medis menjadi sangat sulit. Pasukan tentara seringkali harus bertahan dalam kondisi yang keras dengan suplai yang terbatas. Sementara komunikasi dengan pangkalan utama di Alaska dan Amerika Serikat juga terhambat. Kampanye militer di Aleutian dimulai dengan operasi sekutu untuk merebut kembali pulau-pulau yang diduduki oleh Jepang. Pada bulan Mei 1943,
pasukan sekutu melancarkan serangan besar-besaran terhadap Atto dalam operasi yang dikenal sebagai Operasi Landgrab. Sebelum serangan dimulai, pasukan Amerika yang terdiri dari divisi infanteri ke-7 dipersiapkan dan dilatih dalam kondisi cuaca dan medan yang keras, mirip dengan yang ada di Aleutian. Namun, meskipun persiapan telah dilakukan, mereka tidak sepenuhnya siap menghadapi realitas medan yang sangat sulit dan pertahanan Jepang yang tangguh. Pertempuran di Atto sangat brutal dan penuh dengan pertempuran jarak dekat di medan yang keras. Jepang telah mempersiapkan posisi bertahan yang kuat di sepanjang lereng bukit, lembah, dan tebing curam. Mereka menggunakan jaringan parit, bunker, dan gua untuk menyembunyikan pasukan dan mengkoordinasikan serangan kejutan terhadap pasukan Amerika. Serangan Amerika seringkali terhambat oleh cuaca buruk yang memperburuk masalah logistik dan komunikasi. Pasukan Amerika harus menghadapi serangan-serangan mendadak dari posisi Jepang yang tersembunyi, membuat setiap langkah maju penuh dengan bahaya. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan medan yang keras menyebabkan cedera dan kelelahan di antara para tentara. Di tengah kabut tebal dan hujan es, pertempuran seringkali berlangsung dalam jarak dekat, dengan bayonet, granat, dan tembakan senapan menjadi senjata utama. Tentara Amerika harus membersihkan posisi-posisi Jepang satu persatu, seringkali dengan pertempuran sengit dan kerugian yang besar. Jepang yang bertekad untuk tidak menyerah menggunakan taktik kamikaze, menyerang dengan berani dan brutal meskipun tahu bahwa mereka terpojok. Pertempuran di lembah Harajuku yang terletak di bagian tengah Pulau Atto menjadi salah satu pertempuran paling menentukan dalam operasi Landgrab. Pasukan Amerika berhasil mendesak tentara Jepang ke lembah ini setelah berminggu-minggu pertempuran sengit di medan yang sulit. Pada 29 Mei 1943, Kolonel Yasuko Yamasaki memutuskan untuk melancarkan serangan balasan yang putus asa. Dia mengumpulkan sekitar 1.000 tentara yang tersisa untuk melancarkan serangan Banzai terakhir, sebuah serangan bunuh diri yang bertujuan untuk menembus garis pertahanan Amerika. Di tengah kabut tebal dan hujan, tentara Jepang berlari menuruni lembah dengan meneriakkan seruan perang, menyerang pasukan Amerika dalam gelombang yang brutal. Kolonel Yamasaki tewas dalam serangan Banzai ini bersama dengan hampir semua tentara Jepang yang berpartisipasi. Pertempuran di lembah Harajuku menandai akhir dari perlawanan Jepang di Atto. Pada 30 Mei 1943, Operasi Landgrab dinyatakan berakhir dengan kemenangan sekutu. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Dari sekitar 15.000 tentara Amerika yang terlibat, lebih dari 3.000 menjadi korban, termasuk lebih dari 500 yang tewas. Sebagian besar pasukan Jepang, yang jumlahnya sekitar 2.500, tewas dalam pertempuran atau memilih untuk bunuh diri daripada menyerah. Setelah merebut kembali Atto, sekutu kemudian memusatkan perhatian mereka pada Kiska, pulau kedua yang diduduki oleh Jepang. Pada bulan Juli 1943, sekutu memulai operasi Cottage untuk merebut kembali Kiska. Namun, ketika pasukan sekutu mendarati Kiska, mereka menemukan bahwa pasukan Jepang telah meninggalkan pulau itu beberapa minggu sebelumnya. Jepang menyadari bahwa mereka tidak bisa mempertahankan Kiska setelah kehilangan Atto. Mereka memutuskan untuk mengevakuasi garnison mereka dari pulau itu pada akhir Juli 1943. Penarikan pasukan Jepang dari Kiska dilakukan dengan sangat rahasia. Mereka menggunakan kabut tebal dan cuaca buruk untuk menyembunyikan gerakan mereka dari pengawasan sekutu. Jepang berhasil mengevakuasi sekitar 5.000 tentara dari Kiska tanpa terdeteksi, meninggalkan pulau itu tanpa pertahanan. Namun, sekutu yang tidak mengetahui bahwa Jepang telah pergi, tetap melanjutkan rencana mereka untuk menyerang pulau tersebut dengan kekuatan penuh. Pada 15 Agustus 1943, Operasi Cottage dimulai dengan pendaratan besar-besaran oleh pasukan sekutu, yang terdiri dari lebih dari 34.000 tentara Amerika Serikat dan Kanada. Mereka mengharapkan perlawanan sengit dari pasukan Jepang seperti yang mereka hadapi di Atto. Namun, ketika mereka mendarat, tidak ada perlawanan yang ditemukan.
Pulau Kiska terlihat sepi dan tidak berpenghuni, tapi ketidakpastian dan ketegangan tetap tinggi. Medan yang sulit dan cuaca buruk membuat pergerakan pasukan sangat lambat dan sulit. Kabut tebal seringkali menutupi medan, mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa meter, dan menyebabkan kebingungan di antara pasukan sekutu. Dalam kondisi ini, banyak unit pasukan menjadi terpisah dan komunikasi antar unit menjadi sangat sulit. Ketika pasukan sekutu bergerak maju untuk mengamankan pulau itu, mereka mulai menemukan jebakan-jebakan yang ditinggalkan oleh Jepang, seperti ranjau darat dan alat peledak yang disembunyikan. Ini memperkuat keyakinan mereka bahwa pasukan Jepang masih ada di pulau itu, dan bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang bersembunyi. Ketegangan dan paranoid meningkat, yang menyebabkan serangkaian insiden tragis di mana pasukan sekutu secara tidak sengaja menembaki rekan mereka sendiri. Salah satu insiden yang paling tragis adalah pertempuran antara unit-unit Amerika dan Kanada. Dalam kabut tebal, beberapa unit Amerika mengira pasukan Kanada sebagai musuh dan mulai menembaki mereka. Pasukan Kanada yang tidak menyadari bahwa mereka diserang oleh sekutu mereka sendiri membalas tembakan, menyebabkan korban di kedua belah pihak. Insiden ini berlanjut hingga pasukan menyadari kesalahan mereka. Tapi pada saat itu, korban sudah jatuh. Selain tembakan salah arah antara pasukan Amerika dan Kanada, ada juga kasus di mana pasukan Amerika menembaki unit mereka sendiri yang tersesat dalam kabut dan muncul dari arah yang tidak terduga. Dalam suasana yang penuh dengan ketegangan dan kekacauan ini, banyak tentara terluka atau tewas tanpa pernah melihat musuh Jepang. Setelah beberapa hari, akhirnya menjadi jelas bahwa tidak ada pasukan Jepang yang tersisa di Kiska. Ketika kabut mulai sedikit mereda, pasukan sekutu mulai mengeksplorasi pulau itu lebih jauh dan menemukan bukti bahwa Jepang telah pergi jauh sebelum mereka tiba. Operasi Cottage berakhir dengan penaklukan Kiska tanpa pertempuran besar, tapi dengan kerugian yang signifikan akibat friendly fire, ranjau darat, dan kecelakaan. Secara total, sekutu kehilangan lebih dari 300 tentara selama operasi Cottage. Sebagian besar akibat menembak kawan sendiri, jebakan, dan kecelakaan yang disebabkan oleh kebingungan dan medan yang sulit. Tragedi ini menunjukkan betapa mudahnya kebingungan dan ketidakpastian dalam perang bisa berubah menjadi insiden yang mematikan, bahkan tanpa adanya musuh yang sebenarnya. Hutan Kiska oleh sekutu pada akhirnya berakhir tanpa pertempuran besar. Tapi operasi ini terkenal karena banyaknya kerugian yang dialami akibat kebingungan, menembak sekutu sendiri, dan jebakan yang ditinggalkan oleh Jepang. Operasi Cottage adalah operasi militer yang dilaksanakan pada Agustus 1943 sebagai bagian dari kampanye Aleutian dalam Perang Dunia Kedua. Meskipun tujuannya adalah untuk merebut Pulau Kiska dari tangan Jepang, operasi ini dikenal sebagai salah satu bencana tragis akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan dan kurangnya koordinasi yang tepat. Dalam situasi perang yang serba cepat, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah dipertimbangkan dengan matang dan bahwa komunikasi antar sekutu berjalan lancar. Namun, pemimpin operasi Cottage gagal memenuhi tanggung jawab ini. Dengan informasi intelijen yang keliru dan kurangnya verifikasi yang memadai, pasukan sekutu dikerahkan ke Pulau Kiska dengan keyakinan bahwa tentara Jepang masih menduduki wilayah tersebut. Akibatnya, ketika pasukan Amerika dan Kanada mendarat di pulau itu, mereka menemukan bahwa musuh yang mereka kira ada sebenarnya sudah pergi beberapa hari sebelumnya. Namun, dalam kekacauan dan ketegangan perang, ketidakhadiran musuh tidak disadari dengan segera. Kesalahpahaman dan komunikasi yang buruk di antara pasukan yang berbeda menyebabkan baku tembak antara pasukan sekutu sendiri yang percaya bahwa mereka sedang berhadapan dengan tentara Jepang. Hasilnya, puluhan tentara terluka dan tewas, bukan karena pertempuran melawan musuh, tetapi karena berperang melawan sekutu mereka sendiri. Bencana ini seharusnya bisa dihindari jika pemimpin operasi Cottage melakukan evaluasi yang lebih teliti terhadap situasi di lapangan, berkoordinasi dengan lebih baik dengan pasukan sekutu, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan intelijen yang belum diverifikasi sepenuhnya. Pada akhirnya, kelalaian dan kurangnya kepemimpinan yang bijaksana mengakibatkan tragedi, di mana tentara sekutu
mengorbankan nyawa mereka tanpa alasan yang jelas, bukan karena pertempuran melawan musuh, tapi karena kesalahan fatal dalam komando. Keputusan untuk melancarkan operasi Cottage bukanlah keputusan satu individu semata, melainkan keputusan strategis yang dibuat oleh pimpinan militer Amerika Serikat dan Kanada. Namun, dorongan kuat untuk melancarkan operasi ini datang dari Laksamana Chester W. Nimitz, Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat. Nimitz menekan komandan-komandan di bawahnya untuk segera merencanakan dan melaksanakan serangan. Ia sangat keras kepala bahwa setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan Jepang tidak dapat menggunakan Kiska sebagai basis operasi militer. Desakan ini, meskipun berlandaskan pada analisis strategis yang kuat, akhirnya berujung pada keputusan yang kurang matang. Dalam semangatnya untuk merebut kembali Kiska, Nimitz mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa Jepang telah meninggalkan pulau itu beberapa hari sebelum serangan. Keputusan yang melanjutkan operasi tanpa verifikasi penuh atas situasi di lapangan menjadi salah satu titik kelam dalam karir cemerlang Nimitz. Operasi Cottage akan selalu dikenang sebagai salah satu kegagalan tragis dalam sejarah militer Amerika, di mana kesalahan intelijen dan kurangnya verifikasi lapangan menyebabkan pasukan sekutu berperang melawan bayangan mereka sendiri dalam kegigihan yang buta untuk merebut kembali Pulau Kiska. Amerika Serikat mengorbankan nyawa pasukan mereka sendiri dalam sebuah operasi yang sia-sia dan tak perlu, hanya untuk menyadari bahwa musuh yang mereka cari sudah lama pergi. Kegagalan ini menjadi contoh nyata betapa bodohnya suatu operasi militer yang dijalankan tanpa perencanaan dan informasi yang matang. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.